di kampus saya. Di kampus saya, kemudian di kampus-kampus lain, kalau situ bentuknya yayasan, maka kemudian standar. Jadi ada organ pembina, ada organ pengurus, dan ada organ pengawas. 3 itu. Jadi organ pembina itu yang yang termasuk pendiri-pendiri di organ pembina. Kemudian organ pengurus itu yang angkat organ pembina. Kemudian organ pengawas. Jadi tidak boleh organ pembina pendiri, organ pembina tidak boleh menjadi organ pengurus. Jadi saya kebetulan boleh cerita nih. Jadi saya itu sekitar 4 tahun yang lalu, sebenarnya panjang ceritanya. Karena dari trah, dan kita punya trah, kemudian pembinanya itu Pak Dikokok, kemudian saya yang juga jadi pengurus di trah itu. Waktu itu kemudian trah itu mau bikin yayasan, tetapi karena ya banyak orang itu kemudian banyak masalah. Apalagi kemudian banyak kepentingan karena urusan duit, kemudian Pak D itu kemudian enggak usah lah. Jadi kita urusi diri daripada orang lain yang ngurusi. Kemudian kita dirikan Yayasan Dharma Bakti Mulia ini. Jadi pendirinya itu di Kemenkumham, di Akta Notaris dan Akta Kemenkumham itu Pak Dikokok dan saya. Maka saya tidak boleh menjadi pengurus. Maka kemudian pendiri yayasan itu masuk di organ pembina. Nah, organ pembina nanti yang mengangkat organ pengurus dan organ pengawas yang mengawasi perjalanan dari yayasan itu. Kalau di kampus saya, nanti organ pengurus itu punya bawahan lagi. Jadi karena anunya banyak, lembaganya banyak, kemudian punya bawahan lagi. Tetapi kalau kita akan kebetulan masih kecil yayasan kita, ya sudah. Jadi organ pengurus yang mengangkat organ pembina. Nah, ini sekedar legalitas kita di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Kepala Madrasah yang baru stok lama. Katanya Pak Adio ini malah bisa lagi cuci gudang itu. Ibaratnya itu ini sadis nih Pak. Enggak, ini jadi ya memang karena stoknya adanya hanya itu. Yang lain kan belum punya sertifikasi. Karena kan sekarang itu kepala madrasah itu harus punya sertifikasi jadi kepala madrasah. Jadi kalau nanti harus ada kepala madrasah yang baru, ya dia harus ikut sertifikasi kepala madrasah. Maka kemudian kita rapat, kemudian memutuskan Bu Heni menjadi kepala madrasah yang baru stok lama. Jadi perlu saya sampaikan, kebetulan ini kan di yayasan itu banyak yang tidak bisa tidak kita undang karena kesibukan ya. Jadi baik dari organ pembina itu ada Pak Dikokok, kemudian di Alim ini organ pembina. Ya. Jadi organ pembina itu ada Pak Dikokok, saya, Mbak Lis, kemudian ya cuma itu organ pembina. Organ pengurus itu organ pengurusnya di ketua yayasannya itu Om Dar, sekretarisnya di Indar. Kebetulan ini saya undangi tapi baru bagi BST. Jadi bantuan sosial tunai. Jaduk itulah dari pemerintah. Kemudian bendaranya itu ada di samping saya. Jadi nanti urusan madrasah ini kalau ada bantuan ke yayasan yang pegang bunda. Tapi kebetulan belum pernah ada bantuan. Jadi kalau bendara ditanya kasnya yayasan ya minus. Kasnya yayasan minus. Nah ini bendaranya yayasan. Kemudian di organ pengawas itu ada Pak Rajo, kemudian ada Mbak Bandi, ada Pak Uyan, kemudian ada Pak Joko. Yang tadi yang di organ pembina ada Pak Sutanto, dan di organ pengawas juga ada Pak Mas Jono. Jadi keluarga-keluarga lah. Jadi keluarga-keluarga ada beberapa yang tokoh-tokoh masyarakat kita masukkan di yayasan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga perlu saya sampaikan. Jadi dulu tahun 2019 itu Pak Dio sudah bikin draft penyerahan yayasan hibah. Jadi yang saya dari MTS Rodotul Mutakin itu ketika dibawa ke sini dengan ubur rampenya, jadi gerbong itu sak isine bawa ke sini. Gerbong satunya sak isinya dibawa ke sebelah sana. Nah, yang ke sini ini gerbong yang bawa ke sini ini secara pengurusnya itu SIM-nya masih ikut yang sana. Jadi masih ikut
di Luntur Mutakin. Jadi kemarin juga ketika saya sowan dengan Pak Dion itu ke Abi, kebetulan itu sebenarnya Pak Dion udah ngedraft agak lama. Jadi kalau di penyerahan itu 2019, tapi surat itu hilang, ketulisur entah ke saya ternyata sudah diomdal, tapi belum diselesaikan. Nah kemudian kita selesaikan, kita serahkan ke Abi, kemudian surat oleh Pak Dion dibawa untuk minta tanda tangan dari Ketua Yayasan Al-Islam, bukan Al-Islam yang baru ya, karena sekarang bikin Yayasan Al-Islam yang sudah Kemenkumham. Jadi kemarin, ini saya melanjutkan. Kemarin siang saya ke notaris. Nah ini kira-kira apa namanya yayasan ini gimana? Ini yayasan sudah mau dibubarkan karena bikin yayasan baru. Jadi Al-Islam yang masih lama, ini kemarin notaris minta, nah ini gimana? Ya Al-Islam yang insya Allah dari Luntur Mutakin sudah bikin yayasan yang baru yang resmi Kemenkumham. Jadi yayasan itu kelihatan mau dimatikan. Betul ya Pak? Jadi saya sampaikan ke notaris biar tidak berkelanjutan. Bahkan ditanya, kira-kira sekarang kalau sudah Kemenkumham ya? Al-Islam apa namanya? Sekarang Al-Islam Indonesia. Nah, ini yang dulu itu namanya Yayasan Al-Islam yang menyerahkan ke kita, sudah diserahkan secara resmi, baru kita tanggapi beberapa waktu yang lalu ketika Pak Dion cerita ini mau pergantian habis masa jabatannya kepala madrasah yang lama yang harus bertanggung jawab ke Al-Islam. Nah, ketika begitu berarti harus segera surat yang dulu itu harus segera diresmikan. Kemudian secara resmi diserahkan, kemudian kita urus ke notaris dan per hari itu sudah selesai. Jadi secara hukum sekarang Madrasah Sanawiyah Luntur Mutakin sudah di bawah Yayasan Dharma Bakti Mulia. Dan itu nanti konsekuensinya banyak. Jadi nanti ini kan terkait juga dengan SDM yang diserahkan. Jadi diserahkan itu ada SDM, ada nama ini, kemudian ada fasilitas juga, ada komputer yang hidup dari yang dua. Jadi diserahkan kita terima kasih. Nah, tapi itu yang hidup cuma dua, kemudian ada meja, ada kode dan sebagainya. Jadi serahkan semua, kemudian konsekuensi yang nanti akan ditanggung oleh yayasan yang menerima ini otomatis karena diserahkan seubur-ambingnya termasuk SDM, maka kemudian SDM itu secara otomatis itu meneruskan yang dulu. Jadi kalau ini saya angkat baru di yayasan ini, berarti kan masa kerja panjenengan baru 4 tahun. Padahal yang saya Bu Nora itu, Bu Iri itu dari belum berdiri sudah di sana. Sudah menjadi guru, Bu Yuni, Bu Heni, semuanya kan masa kerjanya sudah sejak berdiri MTS ini. Maka kemudian nanti kita ada klausul di keputusan lagi bahwa mulainya itu sejak dulu. Jadi diserahkan itu otomatis dihitung masa kerjanya. Karena ini terkait juga dengan nanti ketika ada sertifikasi. Mungkin kan Bu Nura sudah, Pak Dian sudah, Bu ini sudah. Ini yang belum sertifikasi, yang bawaan dari sana Bu ini mungkin beberapa yang belum sertifikasi otomatis kan butuh itu. Nah nanti kita akan buat SK tentang masa jabatan dari SDM yang diberikan ke kita. Nah kemudian terkait itu juga, itu nanti otomatis karena ini sudah di bawah yayasan kita, jadi kebijakan juga dari kita. Ini Abi juga udah cerita, ini pokoknya diserahkan ke kita dan tidak ada masalah. Beda dengan yang sebelah dulu. Kalau yang sebelah itu tidak usah kita bahas karena sudah kemudian kalau kita insya Allah sudah clear semuanya. Abi sudah bahkan kita didoakan selalu, beliau kadang-kadang juga berkunjung ke sini juga tapi diam-diam lewat, kemudian ternyata semakin berkembang. Jadi Abi juga mengapresiasi kita. Nah, ini yang membuat kita juga semakin semangat. Tentunya semangat. Kemudian karena ini juga kita mencoba. Kemarin yang saya ini juga Om Dan juga belum tahu ya. Ini cerita tentang PAUD. Nah, ini kan kemarin kan ceritanya begitu. Nah, ini PAUD ini juga sudah kita usahakan bagaimana agar PAUD ini yang sudah kita fasilitasi pakai rumahnya Om Alim, kadang-kadang listrik yang bayari kita, semuanya disiapkan oleh kita, dan yayasan di sana belum mau melepaskan. Beda dengan Al-Islam itu belum langsung serahkan itu. Nah ini yayasan PAUD ini yang saya nggak serius, sudah kita fasilitasi sedemikian rupa.
tempat nggak nyewa, fasilitas nggak berikan, itu ternyata nggak ikhlas lah. Jadi menyerahkan pun sebenarnya kalau dia mau menyerahkan begitu saja, ya kita terima, sudah kita fasilitasi. Nah ternyata kita tinggal lah. Nah kemudian rembukan, kemudian insya Allah ini sudah clear juga. Jadi ini tetap di yayasannya sana, namanya Yayasan Peduli PAUD. Jadi PAUD ini tetap di Yayasan Peduli PAUD, yang angkat kepala sekolah juga dia, kita nggak mau tahu karena itu yayasan dia. Nah tapi kemudian pindah, dan nanti kita manfaatkan dari bekasnya PAUD ini juga untuk kepentingan pondok pesantren, karena yayasan ini punya pondok pesantren dan punya madrasah. Jadi ini mungkin secara legal sudah tidak kita kan selama ini juga kita nggak ngapa-ngapain ke yayasan itu. Jadi soal guru siapa, jumlahnya berapa, itu juga kita nggak tahu. Beda dengan di MTS, karena kebetulan kan walaupun saya di organ pembina, saya kan juga anak buahnya gue ini guru. Ya, otomatis saya tahu persis perkembangan di ini. Bahkan yang saya itu Pak guru yang kemarin mendapatkan WA yang belum mengumpulkan sampai gua kata nggak berani yang berani cuma gua nih, Pak Dian cuma ya ditunggu gue ini langsung Pak Wi ini soal nilainya sudah nih karena tinggal saya sendiri. Wali kelasnya udah nyerah. Nah ini pengalaman, jadi saya sebagai guru anak buah panjenengan itu ya saya tahu persis ketika dikejar-kejar belum mengumpulkan soal, nilai juga belum, saya tahu persis, jadi saya maklum. Dan ini yang membuat ini yang membuat kita beda. Nah, kasusnya di sebelah itu karena nggak tahu persis perkembangan. Jadi, kita tahu persis, saya jadi korbannya. Bukan korban, Ratu. Tapi yang karena jadi bendaharanya sudah nggak berani gaji saya. Akhirnya saya tuh guru yang tidak digaji. Guru yang tidak digaji, itu satu lagi Mas Tono ini juga nggak mau gaji. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi yang guru-guru yang saya juga kadang-kadang lihat panjenengan itu kalau di luar apresiasinya dari sisi fee yang dibawa pulang itu banyak, di sini juga begitu. Ya kita sekali lagi keikhlasan kita ya, karena dan saya membuktikan sejak saya mendirikan ini, kemudian ketika kita ikhlas itu kemudian selalu didapatkan. Bahkan terakhir itu juga kita nggak mimpi kemudian yayasan ini menjadi madrasah juga semakin baik ini. Bahkan kadang-kadang nggak masuk akal. Banyak yang nggak masuk akal, kemudian ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ikhlas untuk mengurus yayasan, mengurus madrasah ini. Jadi sekali lagi saya apresiasi betul pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Kalau awal-awal itu betul-betul saya prihatin betul. Jadi sekarang sudah enggak, alhamdulillah, artinya saya itu tidak merasa berdosa ketika ibu disuruh Bapak Ibu disuruh untuk ngajar di sini, kemudian pulang itu nangis di rumah. Kalau sekarang ya enggak begitu nangis lah. Jadi di rumah itu ya alhamdulillah ada yang dimasak, ada yang bisa beli. Ini kalau dulu amal masya Allah kan ya yang saya sekalian sampaikan Bu Kepala Madrasah betul. Nah terkait dengan bos ya, kalau yang 7 itu kan 7 juta dibagi guru yang banyak itu kan berapa yang diterima gitu. Alhamdulillah sekarang. Nanti kemudian kalau kita nanti menjadi 2 rombel, jadi yang baru ini sudah bisa 2 kelas kemudian memenuhi target 60 itu insya Allah nanti akan lebih baik lagi, berani menaikkan. Saya bahkan kemarin kalau di tempat lain coba nanti Bu Kepala Madrasah itu sisip melek. Jadi sisip melek bahasa Indonesia apa? Menyelidiki. Mencari informasi. Di madrasah mana itu gajinya guru berapa? Di madrasah mana sana itu gajinya guru berapa? Ya minimal kita sama lah. Kalau bisa ya dinaikkan. Gitu. Biar apa? Biar ada rasa yang sekolah Mas nanti yang berusaha. Ya. Jadi kasih
mungkin itu sekali lagi saya memberikan penghargaan yang luar biasa dan hanya bisa berdoa semoga Bapak Ibu sekalian itu amal panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum bisa memberikan sesuatu dan di tempat lain itu juga yayasan kadang-kadang memang terlalu campur tangan. Nah ini yang kita hindari. Nah kalau saya menjadi gurunya di sini, kemudian menjadi anak buahnya kepala madrasah, saya kan tahu ini bu guru itu mau ngapain, bu kepala sekolah mata kan saya tahu. Jadi ini saya sekaligus perkembangan itu saya bisa memonitor gitu loh. Kecuali kalau kemudian biasa itu abai, wah yang penting kita angkat ini, tapi tidak mengawasi, kemudian tidak ikut terjun ya nanti tunggulah itu nanti yayasan itu akan kolaps. Banyak contohnya. Kalau di Jogja itu yang betul-betul saya tahu stiker dulu rebutan juga, kemudian Jana Badra juga begitu, yang nasional Trisakti juga begitu rebutan. Kenapa? Karena yayasan merasa super power, dia yang berhak mengangkat dosen. Tetapi di pengurusnya itu loh, yang berjuang saya kok. Yang berjuang kan saya, yang mengembangkan madrasah ini kan saya. Jadi yayasan itu ngapain cuma tekan-tekan kok kemudian ngatur. Nah ini yang kita hindari. Jadi ini menurut saya ke depan juga transparansi. Jadi dari bos itu yang dipakai untuk guru berapa, kemudian yang dipakai untuk operasional berapa, nanti kita transparan. Jadi kalau transparan itu, nah saya rela untuk tidak digaji. Tidak masalah itu. Jadi nanti ya tetapi dikurangi saya ngajarnya karena kesibukan. Jadi kemudian kemarin ini saya yang mendapatkan nilai rapot merah guru yang paling lambat mengumpulkan nilai saya, jadi nanti dikurangi saja saya. Dikurangi kelas 7 saja atau kelas 8 saja atau kelas 9 saja, jangan kurangi kelas 7, 8, 9 karena bisanya ya hanya hari Sabtu karena di hari lain juga ada pekerjaan. Mungkin itu sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebagai informasi memang ini dari sisi pembangunan, karena kebetulan kemarin yang pernah saya sampaikan di forum guru, pertemuan guru itu bahwa ada donatur dari Agnia yang memberikan tanah itu kemudian kita jual. Ini sudah sebagian sudah memberikan duitnya, kemudian pelan-pelan kita bangun. Jadi pelan-pelan ini ada dikirim 50 juta, kita bangunkan untuk ini, kemudian naik lagi, kemudian kan totalnya 240-an lah karena potong dengan macam-macam dari 260 itu akhirnya 240-an. Nanti cobalah 240 itu dulu kok bagaimana bisa biar sampai 200 bisa terwujud. Selain itu saya juga akan matur ke Pak Dikokok sebagai pendiri bahwa kita sudah maksimal untuk pencarian dana. Sudah maksimal begini, tolong nanti dari Pak Dikokok itu bisa memberikan solusi karena sebenarnya masih ada aset dari yayasan di Debak, kemudian masih ada aset di pos itu juga dari yayasan yang masih di tangan beliau, tapi belum dibalik nama ke kita. Jadi sertifikatnya masih atas sertifikat pribadi, kemudian belum dibalik nama. Dan insya Allah ibu bapak sekalian, yang kita sekarang berdiri di sini, ini betul-betul sudah kita ikrarkan kemarin, kita serahkan. Jadi di KUA sebagai pejabat pencatat ikrar wakaf kita serahkan, diterima oleh ketua yayasan Pak Mas Daryono untuk menerima ikrar wakaf kita. Jadi dari sana itu anak turun saya tidak berhak sama sekali. Jadi ini akan saya sampaikan ke Jakarta. Loh, saya aja sudah mengikrarkan, jangan juga mengikrarkan lah. Insya Allah ini saya minta ke istri saya keikhlasannya. Jadi saya sudah matur ke anak saya agar ke depan, sebenarnya bukan punya saya, ini punya bapak saya gitu. Jadi ini yang insya Allah saya berusaha untuk ikhlas karena saya tidak beli ini. Jadi ini diwariskan oleh bapak saya, maka insya Allah pahalanya ke bapak saya. Jadi masjid ini selama nanti panjenengan berkiprah untuk sosial ini, insya Allah pahalanya ke bapak saya. Jadi ini bukan tanah milik saya, tetapi tanah pemberian bapak saya, dan saya kembalikan kepada Allah agar nanti menjadi tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan. Jadi sudah menjadi tanah wakaf atas nama yayasan. Ini perlu saya informasikan agar tidak perlu khawatir. Jadi kalau nanti ke depan lagi itu ini jadi gede banget terus saya anak turun saya itu lemahku sekarang udah nggak bisa karena sudah ada ikrar wakaf. Ini istri saya yang mengikhlaskan. Jadi ya moga-moga bisa menjaga hati. Kadang-kadang memang menjaga hati itu yang paling sulit ya.
wah kuwi sing diwakaf iki 1.300 ya. Lah diregani sak meter 2,5 miliar. Wis 2,5 miliar hilang ngono. Wah, keliru kalau ngomong hilang. Enggak. Betul enggak? Jadi enggak. Jadi sudah ikhlas betul dan ini membuat kita semakin semakin berusaha agar menata hati kita semua. Jadi di yayasan ini tolong ini diniatkan ya. Walaupun nanti ada sedikit yang bisa dibawa pulang, tapi niat ibadah itu yang paling penting. Jadi kita niatkan untuk ibadah semuanya, baik dari yayasan, kemudian dari guru-guru dan semuanya kita niatkan ada niat itu. Jangan hanya sekedar mengajar, tapi kita niatkan untuk ibadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.